Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Hari ini tanggal 18 Juli. Pukul 19 lewat 48 menit guys. Jadi eh kemarin di tanggal 17 Juli, gua biasanya memang gue kalau udah bulan-bulan begini, gue sering buka idx.co.id, laporan keuangan, di bagian laporan keuangan. Kemudian gue juga suka memantau web dari saham-saham perusahaan-perusahaan yang sahamnya gue koleksi. Nah, di sini udah ada beberapa laporan keuangan kuartal 2 2023 yang dirilis, tapi memang yang menyita perhatian gue adalah si ini nih, IPCC. Dan hari ini IPCC itu sempat naik tinggi guys. IPCC itu sempat naik sekitar 10% atau 9% gitu ya. Tapi pada saat penutupan perdagangan, IPCC ini dia akhirnya berhenti atau closing 5% kenaikannya. Tapi nggak masalah, pada dasarnya gue suka dengan IPCC ini, suka dengan emitennya, kemudian suka, senang karena si IPCC ini merilis laporan keuangannya terlebih dahulu. Nanti gue ceritakan kenapa gue senang. Jadi perusahaan ini kalau misalkan lu beli, kita nggak usah panjang lebar guys ya, karena memang di sini di tahun 2020, di tahun 2021, tahun 2022 sampai sekarang kuartal 2 2023 itu ekuitasnya bertumbuh terus nih IPCC. Jadi ya ini saham yang bisa lu beli kemudian lu tinggal tidur. Bisa dikatakan seperti itu. Ekuitasnya bertumbuh terus dengan catatan ekonomi Indonesia bagus ya. Jadi lu boleh hold saham seperti ini. Yang kedua, dia membagikan dividen, dan dividen yang dibagikannya itu biasanya dividen payout rasionya sekitar 70%. 70%. Jadi kalau misalkan, dan dia dua kali, ada yang di bulan Desember, kemudian ada yang di bulan Juli. Dan di bulan Juli kemarin dia baru saja membagikan dividen atau kumdetnya di bulan Juli tanggal 10 yang akan dibayarkan di tanggal 1 di bulan Agustus, gajian tuh kan. Jadi lu udah gajian dapat dari kantor misalkan nih, kemudian lu dapat dividen dari IPCC. Dan rata-rata dividen payout rasionya itu 70%. Dan kalau misalkan memang lu beli di harga sekarang, maka lu masih berpotensi mendapatkan yield kira-kira 7%-an, ya kan? Karena kenapa? EPS-nya dia berpotensi untuk tembus 90 perak per lembar. Berarti kalau misalkan dibagi 70%, 70 per 100 nih guys. Ya, 70 per 100, kemudian 90 nih. Ya, lu bisa mendapatkan 63. Sama dengan 63 ya. Nih potensi DPS 63. Kalau dibandingkan dengan harga sekarang ya, ini di harga 815, ya kan? Nih. Nah, 7,1, 7,7, 7,7 dividen yieldnya. Jadi potensi DPS 63, kemudian 63 ini interim dan final ya guys. Jadi 7% lu mendapatkan yield 7% dari saham, kemudian sahamnya ini ekuitasnya bertumbuh, kemudian dividen payout ratio yang dibagikan tidak 100% gitu ya misalkan, 7%, angka yield 7% itu termasuk bagus. Lu dapat dari yieldnya. Belum nanti kalau misalkan capital gainnya si saham ini naik terus gitu guys. Nah, jadi singkat cerita, IPCC ini layak untuk dikoleksi. Memang tadi sudah terbang ya. Terbang karena bentuk respon dari market. Respon market melihat sebenarnya labanya turun dibanding kuartal 1 2023. Tapi nggak masalah, masih on the track. Masih bagus gitu loh. Nah, yang gue lebih senangnya lagi ya, yang lebih gue senang dari IPCC, kenapa dia rilis lebih dahulu guys? Maka ini sekaligus menganulir bahwa ekonomi Indonesia 2023 suram. Menganulir, kan di tahun 2022 banyak yang mengatakan bahwa ekonomi Indonesia gelap, resesi, kemudian itu akhirnya gue ngeliat di Twitter, bahkan guys ada yang sampai ngosongin portofolio guys, berharap BCA turun ke 7.000. BCA sekarang aja udah 9.000. Nah, ini maksud gue gini, ini menganulir bahwa ekonomi Indonesia 2023 suram. Nah, kenapa gue bisa mengatakan hal seperti itu guys? Jadi gini, oke, IPCC kita sudah ketinggalan kereta, IPCC sudah naik, IPCC sudah tinggi. Ada tadi salah satu teman subscriber yang DM gue di
Instagram Fahmi Nur Muzaki ya guys. Lu boleh cek di Instagram gua, kan biasanya gua DM-an gitu ya. Ada yang memang mungkin sudah melihat laporan keuangannya tadi malam, kemudian dia juga langsung membeli sahamnya pagi sebelum market buka. Dan udah untung berarti 10% kan. Nah, ya gue cuma bisa mengucapkan ya bagus, selamat gitu loh. Nah, kalau misalkan seperti itu, lu kan masih akhirnya banyak yang nanya lagi nih, DM gue lagi kan di Instagram juga banyak yang DM bahwa bang kalau gue mau masuk gimana gini-gini. Nah, begini guys, kenapa alasannya gue senang IPCC ini rilis. Jadi bisa dikatakan IPCC ini adalah gerbang untuk kita mengetahui gambaran bagaimana nanti Indonesia ke depannya, atau paling tidak di kuartal 2 dan kuartal 3 2023, bahkan bisa sampai kuartal 4. Pertama begini guys, ekonomi Indonesia 2023 suram ini menurut gue sudah dianulir dengan data dari IPCC. Katakanlah ini kan dia perusahaan bongkar muat ya guys, di Tanjung Priuk, kemudian ada di Belawan, Sumatera Utara, di Pontianak, kemudian di Gresik, kemudian di Makassar. Jadi ada lima pelabuhan yang dikelola oleh IPCC ini, dan dia bongkar muat mobil, kendaraan penumpang, alat berat juga dia ada, tapi memang yang paling besar masih di Tanjung Priuk. Dia revenue-nya itu bisa 366 miliar. 366 miliar sendiri, tapi yang di Tanjung Priuk itu bisa 300 miliar sendiri. Artinya kontribusi di Tanjung Priuk itu memang besar sekali. Nah, balik lagi ke sini, kenapa gue senang dengan IPCC? Karena gini, berarti ya kegiatan dan aktivitas di pelabuhan, terutama bongkar muat mobil, itu ramai. Kan IPCC ini salah satunya kliennya atau apa ya, konsumennya yang menggunakan jasa IPCC ini Astra Daihatsu. Berarti bisa nggak kita menyimpulkan nanti Astra Daihatsu revenue-nya juga meningkat, walaupun si Astra Daihatsu bukan perusahaan TBK ya, tapi bisa nggak kita menyimpulkan perusahaan yang berkaitan industrinya itu juga revenue-nya naik, laba bersihnya naik. Yang pertama, kegiatan di pelabuhan bongkar muat mobil ramai. Artinya orang beli mobil, ya kan? Orang beli mobil, perusahaan pengadaan mobil dan sebagainya, alat berat juga. Artinya ramai lah ya. Pengadaan dan sebagainya. Beli itu bisa cash, bisa cicil, ya kan? Kemudian kalau misalkan cicil, katakanlah cicilan gitu ya, perbankan diuntungkan. Nah, ini lu udah siap-siap guys. Kalau misalkan perbankan diuntungkan, ya bisa jadi IHSG-nya naik. Walaupun ya ini kita ngomong gambaran besar aja ya, walaupun setiap bank itu punya segmennya masing-masing. Kalau BRI dia apa, BCA dia apa, Mandiri dia apa gitu ya. Tapi kita ngomong gambaran besarnya. Perbankan diuntungkan, kemudian pembiayaan, ya lu tahu kan saham-saham pembiayaan gitu ya. Pembiayaan diuntungkan gitu guys. Kemudian apa lagi? Kemudian perusahaan yang menjual spare part mobilnya, ya kan? Ya, gitu guys. Kemudian kalau misalkan perbankan diuntungkan, aset perbankan misalkan nih, dan lembaga pembiayaan besar. Kalau besar berarti penyaluran kredit. Kalau penyaluran kredit berarti orang-orang buka usaha, perusahaan ekspansi, ya kan nih. Kemudian kalau misalkan seperti ini, banyak yang punya uang tuh. Kemudian apalagi guys, tuh udah 9 poin tuh. Ini jadi udah banyak yang punya uang, kemudian Big Bang naik, ya kan? Misalkan nih Big Bang naik, IHSG naik, ya kan? Udah saham-saham naik, kecuali kalau ada yang beban ya. Nah, ini yang gue suka guys. Jadi gini, kita kalau misalkan memang sudah tertinggal kereta di IPCC-nya, kita jangan fokus ke IPCC-nya, tapi kita coba membedah saham-saham lain yang masih berkaitan dengan industri IPCC ini. Ya tadi gue sebutkan tuh, spare part-nya, lembaganya, pembiayaannya, perbankannya. Kemudian banyak guys yang masih belum kita kulik, dan masih banyak saham yang belum naik. Kalau IPCC ini kan sudah naik ya, tapi banyak saham-saham yang belum naik. Nah, kalau misalkan kita mau fokus ke IPCC gimana?
Ya, saham ini selama industrinya bergairah, bisa loh nanti dia di IPS kuartal 3 dapat 30-an misalkan. Nah, kalau misalkan seperti itu kan sahamnya bisa naik lagi nggak? IPCC ini pernah di angka 1.700 guys. Gitu guys. Paling yang perlu diperhatikan adalah memang dia ada sempat ada di berita. Jadi lu kalau misalkan baca berita guys ada Patimban nih guys. Patimban. Cuman Patimban ini kan dia adalah pelabuhan yang ada di Jawa Barat ya. Kita dapat pinjaman dari Jepang gitu ya. Nah, dia memang gunanya adalah untuk bisa mengurai kegiatan yang memang di Tanjung Priuk itu sudah terlalu sumpek gitulah, sudah terlalu bukan sumpek sih, tapi sudah terlalu ramai gitulah, akhirnya perlu di. Nah, ini yang harus diperhatikan karena bisa jadi nanti terpecah. Cuman biasanya bisnis seperti ini udah kepercayaan, masalah kepercayaan. Kalau memang biasanya di Tanjung Priuk gitu ya, atau di wilayah Jakarta Utara, di situ nanti tolnya lebih murah, kemudian aksesnya lebih cepat, banyak jalan tolnya untuk kendaraan-kendaraan menuju ke Karawang katakanlah gitu ya, lebih dekat dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut kan yang perlu diperhatikan ya. Mungkin masih beberapa tahun ke depan gitu. Tapi terus terang kesimpulannya adalah gue suka dengan rilisnya laporan keuangan dari IPCC ini sehingga gua atau mungkin teman-teman sudah memiliki gambaran untuk kedepannya bagaimana. Dan saudaranya IPCM juga naik loh guys, karena mungkin sudah ada yang menyimpulkan bahwa IPCM juga akan bagus gitu loh. Jadi itu aja guys, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys, dan mudah-mudahan lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual atau beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.